Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil wal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in la nabiyya ba'dah. Saudara-saudara seiman, pada kesempatan hari ini saya akan membawakan kultum dengan judul Kunci Sukses Ramadan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala beserta salawat dan salam kita panjatkan kehadirat baginda Rasulullah dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga hendaknya nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau pada hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat mulia. Akan tetapi waktunya begitu serasa singkat. Hari-hari akan terlalu berjalan begitu cepat, meninggalkan kita sehingga kita tidak tersadar bahwa Ramadan akan usai. Alangkah sayang bila kegiatan Ramadan kita tidak kita isi dengan hal-hal yang berfaedah dan bermanfaat di mata Allah, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Sehingga Allah menyatakan bahwa Ramadan adalah sebuah amalan di mana langsung berhubungan kepada Allah, karena hanya Allah lah yang tahu. Sehingga Allah lah yang membalas dan memberikan segala pahalanya dan sanksinya kepada orang-orang yang melaksanakan ataupun kepada orang-orang yang mengabaikan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, agar kita dapat melaksanakan Ramadan ini dengan sukses, maka setidaknya ada 5 kunci yang harus kita ketahui agar kita dapat menjalankan Ramadan dengan baik dan mendapatkan fadilahnya. Yang pertama, menghayati hikmah dan manfaat puasa bagi diri kita sebagai manusia. Jika seorang memahami maksud, hikmah dan manfaat dari apa yang dilakukan, maka tentulah ia akan menjalankannya dengan ringan dan senang hati. Begitu pula orang yang berpuasa. Maka ibadah yang terlihat berat ini akan dijalani dengan penuh kekhusyukan dan hati yang ikhlas, sehingga dia akan menjadi ringan. Di antara hikmah puasa antara lain menjadi madrasah ketakwaan dalam diri kita, sebagaimana isyarat Al-Quran ketika berbicara kewajiban puasa, yaitu la'allakum tattaqun, agar supaya engkau bertakwa. Kemudian hikmah puasa berikutnya tentu saja menjadikan kemuliaan bagi orang-orang yang melaksanakannya atau yang menjalaninya, sehingga akan mendapatkan manfaat-manfaat kelak di yaumil akhir, di mana orang berpuasa ketika mulutnya berbau, padahal sebaliknya nanti bau mulut itu akan menjadi aroma kasturi, ya, sehingga menjadi penanda bagi orang-orang yang berpuasa. Rasulullah pernah bersabda, yang mana artinya, sungguh bau mulut orang berpuasa lebih wangi di sisi Allah
dari aroma kasturi. Riwayat Bukhari. Dengan memahami hikmah puasa begitu besar dan mulia bagi diri kita, maka insya Allah membuat kita lebih semangat dalam menjalani hari-hari Ramadan tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, adapun langkah yang kedua, yaitu mengetahui fikih dan aturan-aturan dalam ibadah puasa. Dari Ibnu Abbas, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, yang artinya seorang fakih atau ahli ilmu agama lebih ditakuti syaitan daripada 1000 ahli ibadah jika mereka tanpa ilmu tentunya. Hadis di atas menegaskan ibadah adalah ittiba atau sesuai aturan dan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kaitannya dengan puasa. Sungguh ibadah ini mempunyai kekhusyukan dalam aturan fikihnya yang berbeda dengan lainnya. Kita perlu mengkaji ulang, bertanya, mempelajari apa-apa yang belum sepenuhnya kita fahami atau kita yakini, agar kita mampu menjalani ibadah ini dengan baik tanpa mengalami kerugian sedikit pun. Hal yang terpenting kita ketahui utamanya tentang apa-apa yang dibolehkan dan apa-apa yang membatalkan. Jika sebelum berpuasa atau di waktu di luar Ramadan, segala yang halal di mata Allah tentu akan menjadi batal atau haram ketika dilakukan di bulan puasa. Di waktu di luar Ramadan, segala yang halal di mata Allah tentu akan menjadi batal atau haram ketika dilakukan di bulan puasa. Maka kita sewajibnya lah mempelajari dan mengetahui fikih-fikih di bulan Ramadan. Langkah ketiga, puasa akan menjaga kita agar tetap utuh pahalanya. Yang dimaksud menjaga puasa adalah untuk menjadikan pahala puasa kita utuh, tidak terkoyak, tidak berkurang. Dua cara yang harus kita lakukan dalam kaitannya dengan hal ini, yaitu menjalani sunnah-sunnah puasa, serta menjauhi hal-hal yang bisa mengurangi atau bahkan membatalkan puasa, sehingga pahala puasa kita menjadi utuh dan kita akan mendapatkan hikmahnya. Sunnah yang sederhana ini adalah bagian dari kemudahan dan keindahan syariat Islam. Begitu pula kita diminta menyegerakan berbuka sebagai kebutuhan fitrah manusia yang harus diperhatikan. Serta berbuka dengan seteguk air. Semoga sunnah sederhana ini bisa kita lakukan untuk mengoptimalkan pahala ibadah puasa kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, menjaga puasa juga dengan menjauhi segala sikap dan tindakan yang akan mengurangi keberkahan puasa kita, seperti marah tiada berguna, emosional tanpa terkendali, berdusta dalam perkataan, menggibah, maupun melakukan kemaksiatan secara umum. Hal-hal semacam di atas selain dilarang secara umum bagi seorang muslimin, juga akan mempengaruhi kualitas puasanya. Jauh-jauh hari Rasulullah bersabda dalam mengingatkan kita dalam hal ini, yang artinya betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapat pahala apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar, dan betapa banyak orang yang sholat malam atau tarawih tapi tidak mendapatkan apa-apa selain begadang saja. An-Nasai. Mari kita mengambil pelajaran dari hadis di atas untuk kemudahan dalam melaksanakan ibadah puasa kita dan menjaga pahala ibadah puasa kita. Yang keempat, menghias puasa kita dengan ragam amal yang disyariatkan dalam Ramadan. Sesungguhnya ibadah dalam bulan Ramadan bukan hanya puasa saja,
Tetapi banyak ragam ibadah yang dapat kita laksanakan, yang disyariatkan dalam bulan penuh berkah ini. Agar Ramadan sebagai madrasah ketakwaan benar-benar menghiasi hati kita di bulan Ramadan ini, maka kita dapat melakukan hal-hal seperti tadarus tilawah, memperbanyak sedekah, solawat kepada baginda Rasulullah, melakukan sholat malam, sholat tarawih, memberikan hidangan berbuka, kemudian melakukan iktikaf di masjid ya pada 10 hari terakhir. Nah, jika kita ingin merasakan Ramadan yang berbeda dan begitu bermakna, tentu menjadi penting bagi kita untuk menghias Ramadan kita. Dengan amal ibadah tersebut, keberkahan Ramadan akan begitu terasa paripurna dalam diri kita. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, langkah sukses yang terakhir, yang kelima, adalah mempertahankan atau menjaga semua amal dengan istiqomah hingga akhir Ramadan. Bulan Ramadan dipenuhi banyak amalan yang sungguh akan melelahkan sebagian besar orang. Karenanya kita sering menjadi saksi sebagai kaum muslimin berguguran dalam perlombaan Ramadan ini. Kemudian kemampuan dalam diri kita melaksanakan aktivitas puasa di bulan Ramadan ini dapat kita tambah dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Baiklah saudara-saudara sekalian, marilah kita berusaha menjalankan 5 sukses kunci Ramadan ini agar kita mendapatkan keberkahan dan kesuksesan Ramadan, agar Ramadan kita benar-benar berarti dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudahkan dan memberikan kekuatan kepada diri kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.